Jemaat dimohon untuk berdiri bersama keluarga, mempelai dan seluruh hamba Tuhan yang berbahagia dimohon untuk memasuki ruangan. Yang sudah disediakan. Jemaat masih tetap berdiri. Dan kedua mempelai masih tetap dalam kondisi berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di tempat ini dan menghadap Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, serta memohon berkat kepada kedua mempelai yang terkasih, Arianus Gule dan Anima Gule. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di
Terpujilah Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, kesempatan yang indah ini Engkau boleh membimbing kami, dan kami boleh berkumpul di ruangan ini dan menyaksikan akan pemberkatan pernikahan kudus antara saudara dan saudari kami, kedua mempelai yang sudah ada di depan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kedua mempelai kami persilahkan duduk. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita bersuka cita untuk hari yang bahagia ini. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, yakin teguh. Melalui kesaksian pujian, waktu dan kesempatan kami berikan. Dari pihak keluarga, baik perempuan ataupun dari pihak laki-laki, ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Kalau tidak, kita akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jeremia Gulo STH. Kita sambut dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
untuk bersekutu memuji memuliakan Engkau, khususnya di dalam pemberkatan dan peneguhan nikah kudus kepada anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami yang ada di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami, tuntunlah kami semua, khususnya hamba-Mu, supaya firman yang kami dengar menjadi kekuatan dan berkat bagi keluarga yang akan dibentuk. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan kasih, kuasa, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Yahobu. Ya baik, saya membawa kita di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pemberkatan nikah kudus kepada saudara kita, anak kita, adik kita, Ariunus Gule dan Anima Gule, yang terambil dari Mazmur 127 ayat 1, dan juga nanti saya akan membacakan di Kejadian pasalnya yang ke-6. Jadi yang pertama saya bacakan Mazmur 127 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Lalu Kejadian pasal 6 ayat 13 dan seterusnya saya bacakan. "Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakau dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau akan mengadakan perjanjianku. Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dan dari jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkan itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya bacakan semua ini? Supaya lebih jelas. Saya memberikan tema kepada kita, yaitu membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan. Membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berkumpul di tempat ini pada sore hari ini. Yang pertama-tama. Yang kedua, saya juga minta maaf karena keterlambatan saya. Kami rombongan, karena selesai ibadah kami ada pertemuan, ada tamu, dan kami usahakan paling terlambat tadi sebenarnya 2:30, tapi kami kejebak macet, agak lama sedikit tadi. Ya, rombongan kami baru datang sebagian itu saya lihat, ya, dari sana. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Nah, baik, Bapak Ibu, saya lanjut firman Tuhan.
nanti nama saya sudah disebut tadi, Margagulo. Otomatis kalau Margagulo itu orang Nias, ya. Nama saya setelah sudah merantau berubah, bukan Yeremia lagi, tapi Ama Alfa. Jadi saya pulang dan ketemu di sini, saya dipanggil Ama Alfa. Istri saya orang Kupang, ya, orang Timur, dan anak saya tadi yang main musik itu, yang pertama. Yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Warna-warni. Nah, ada yang agak putih, ada yang agak sedikit gelap-gelap. Jadi biasa perpaduan antara barat dan timur ini ada warna-warninya, seperti pelangi. Nah, indah kan pelangi, itu yang kusuka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita, yaitu yang membangun keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Membangun keluarga diibaratkan di situ tadi di bacaan kita, yaitu membangun sebuah bahtera. Ketika Allah memanggil Nuh, ya, Allah berfirman kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera baginya. Ya, itu yang pertama, ya, didengarkan baik-baik. Ya. Ketika Allah memanggil untuk membuat bahtera itu, membangun bahtera, itu bukan pekerjaan yang ringan. Tengah ada usaha. Ya. Bahtera ini ya mungkin sekarang kapal. Bapak Ibu yang pernah naik kapal laut, ya seperti itu. Lihat kapal laut itu. Ya ada yang 7 dek sampai 8 dek. Ya, laut, apalagi lampion besar sekali. Ya. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang mudah dikerjakan oleh seorang Nuh. Ya. Tentunya ketika ia menerima amanat itu, pasti sebagai manusia dia berpikir 1000 kali. Apakah saya sanggup? Saya bukan seorang arsitek, saya bukan seorang tukang bangunan. Nuh bukan seorang ahli di dalam bidang untuk membangun sesuatu. Mungkin kita di sini bisa membuat kursi, walaupun hasilnya nanti ya seperti itu. Ya. Tetapi Nuh tidak pernah membantah. Kita lihat di Kejadian pasal 6. Nuh tidak pernah membantah itu. Dia hanya mengikuti dan mengikuti dan mengikuti petunjuk apa yang diarahkan oleh Tuhan kepadanya. Lihat tahu. Selalu Nuh berkata, siap. Mungkin kalau kita diberikan tugas sesuatu oleh orang tua kita, ya pasti kita berpikir dulu, apakah saya bisa kerjakan atau tidak. Saya takut nanti hasilnya salah, tidak baik, tidak memuaskan, tidak menghasilkan hasil yang baik. Atau seorang pimpinan kita di tempat kita bekerja, saya takut untuk mengerjakan ini, saya takut dimarahi kalau hasilnya tidak baik. Ya. Mungkin itu gambaran, tetapi bagi Nuh tidak ada perkataan seperti itu. Setelah saya telusuri dan kami telusuri, ya, bahwa Nuh hanya mengikuti arahan instruksi daripada Tuhan. Ini yang luar biasa. Kadang-kala di dalam menjalani hubungan keluarga, banyak sekali yang kita pertimbangkan. Bahkan di luar sana ada yang takut untuk berkeluarga. Saya punya beberapa teman, bahkan umur mereka sekarang sudah memasuki kepala 5. Ya, kepalanya ada 5. Ditanya kenapa gak menikah? Saya takut. Apa yang kau takuti? Aduh, saya tidak punya uang. Saya takut nanti istri saya tidak bahagia bersama dengan saya. Saya takut karena pekerjaan saya begini. Saya takut, saya orang sederhana. Itu. Ada juga yang ditanyakan, ya, kenapa Anda menikah? Apakah akan berani menikah? Oh, saya berani. Kamu tidak takut nanti istrimu tidak bahagia? Oh, saya tidak. Ya, karena kami sudah membuat satu komitmen, hidup mati, ya, susah senang, sehat atau sakit, kami jalani bersama-sama. Itu komitmen. Ya. Saya percaya ketika Tuhan mempertemukan kedua insan yang ada di hadapan kita ini, ya, itu bukan karena keinginan dan kehendak mereka. Ini adalah suatu rencana Tuhan yang terindah bagi mereka. Nah, membangun keluarga itu tidak mudah. Jangan melihat kiri kanan, oh itu Pak Pendeta sudah berkeluarga aman-aman saja. Ya, itu orang tua saya sudah berkeluarga aman-aman saja. Saya katakan untuk membangun keluarga, ketika hari ini engkau menerima pemberkatan nikah kudus, besok kamu sudah mulai menghadapi berbagai tantangan di tahap awal menghadapi
menghadapi gunung besar. Bukan saya takut-takuti, jangan sampai nanti Ari Yunus bilang, Pak Pendeta, sampai di sini aja dulu, saya pulang kampung. Nggak bisa, pintu ditutup. Ya. Ya. Jadi apa saja nanti yang akan dihadapi, ya ini sudah siap. Orang yang sudah siap menikah, mengambil keputusan untuk berkeluarga, berarti dia sudah siap. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara umur, tetapi siap dalam segala-galanya. Karena engkau sudah nanti tidak lagi bersama dengan orang tuamu. Sehingga firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu kepada istri. Jadi jangan nanti bergantung terus kepada orang tua. Ari Yunus, jangan nanti katakan, oh saya kehabisan uang, nanti datang sorong tangan ke orang tua. Tidak ada lagi itu. Engkau ada masalah, curhat ke orang tua, tidak ada lagi itu. Engkau sudah matang, ya. Meninggalkan orang tua menunjukkan kedewasaan. Meninggalkan orang tua bukan berarti engkau meninggalkan dan melupakan orang tuamu, tetapi menunjukkan suatu kedewasaan dan mandiri bertanggung jawab atas keluarga. Bapak Ibu, ketika Nuh membangun itu, apakah dibangun dengan sendirinya? Tentu tidak. Lihat bacaan firman Tuhan. Ya. Nuh dan keluarganya, di situ ada istrinya. Ada anak-anaknya 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet. Dan istri-istri daripada anak-anaknya itu, mantunya. Ya. Bapak Ibu, untuk membangun keluarga, bahtera keluarga, yang nantinya bahtera keluarga ini sudah siap untuk mengarungi lautan bebas. Ya. Lautan bebas, ada angin, gelombang, badai yang terjadi di dalam lautan itu. Maka dikatakan bahtera keluarga. Ya. Ya. Ketika engkau sudah siap itu, maka ada bekerja sama yang baik. Ya. Makanya Nuh tidak membangun sendirinya. Ya. Yaitu yang mengajak istri dan anak-anaknya, terutama istri. Membangun keluarga harus ada kerjasama yang baik dengan istri. Ya. Tidak dibangun oleh seorang suami, lalu istri tidur bangun di kamar. Ya. Itu saya katakan dengan tegas. Oh, itu terserah suamiku. Ya, jangan berkata, nanti firman Tuhan berkata di Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu, ya, karena suami adalah kepala istri. Ya. Sebagai kepala dia bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga, menafkahi keluarga, dan bertanggung jawab keselamatan keluarga. Saya kan istri hanya tunduk saja. Ya. Itu bukan begitu. Untuk membangun keluarga seperti Nuh itu, membangun bahtera itu, ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Bukan cuma hanya istri yang memikirkan keselamatan keluarga dan membangun keluarga itu, tetapi juga ada suami. Kelak ada anak-anak, juga diajak anak-anak untuk membangun itu. Lihat Nuh, dia memanggil ketiga anak-anaknya untuk mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun bahtera itu. Dan lihat hasil daripada kerjasama yang baik itu, ya, bahtera itu menjadi tempat segala makhluk hidup. Ya. Keluarga bahtera itu menjadi tempat segala makhluk hidup yang ada, seperti bahtera Nuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam keluarga, membangun keluarga seperti bahtera Nuh, pilih kayu-kayu yang baik. Tuhan tidak mengatakan kepada Nuh, "Ofili dania geulum, ofili dania hoguhafea, ofili dania hogudrara, geu." Tapi Tuhan berkata, ambillah kayu gofir. Nah, bakal dia minum, nak ibaratkan ya, geu sisa di bakal dan lalu minum maus masih malabu. Ya, ofili geu sisa ki babu bangun keluargamu. Ofili kamu atasi sisa. Kalau perbuatanmu ketika engkau masih bujangan, masih gadis, ya, kalau kira-kira itu tidak baik di bawah untuk membangun keluarga, itu tinggalkan. Orang tidak usah lemah guna, ya, buang semuanya itu, tapi pilih kayu-kayu yang baik, alat-alat, bahan-bahan yang baik, sehingga nanti hasilnya baik juga. Ya.
Yang kemudian apa yang diikuti oleh Nuh, yaitu ia mengikuti ukuran yang diukur oleh Tuhan. Lihat, di situ tadi dikatakan panjangnya 300 apa tadi? Begini ayat 15, Kejadian pasal 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat batera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Tuhan memberikan ukuran-ukuran. Bahwa dan yang labaya itu bawa yang urifu ade. Jia banas itu badidano, urifu ba dedidano baik bof bahu galo pa oya. Hadi to banas itu lo tu hasta dan aku itu tidak uno nama itu matu sampai itu masa hasta itu sudah salah. Tidak sesuai dengan instruksi Tuhan. Mawa italafu anau. Tahu ada semai fu matu sampai itu. Dua moto asimulasi wahasta. Itu justru sudah salah. Jadi ikuti. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan di situ di Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, jadi natao, ya natao petunjuk Tuhan. Saya percaya keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Sesuai dengan ukuran Tuhan. Jangan membuat ukuranmu sendiri, jangan membuat patokanmu sendiri, dan jangan membuat aturan-aturanmu sendiri. Aturan yang dibuat Tuhan, buat itu berpetak-petak tempat segala makhluk hidup yang ada di dalam. Kufagami kamar kamarnya. Bapak Ibu, luar biasa. Ketika selesai, baterai itu sudah siap berlayar. Ketika Tuhan menurunkan air dan air itu menelimuti, secara singkat saya ceritakan itu, yang menelimuti permukaan bumi 150 hari lamanya. Baterai itu setetes air pun tidak masuk di dalam baterai itu. Kenapa? Ukurannya pas. Lehati longgar. Ya. Nak utabay na begini, o kalafuan hau, membuai usambu abu yang begini, usambu, Bapak Ibu. Suatu saat sambungan itu akan dilewati oleh air dan itu akan menjadi masalah besar bagi kapal tersebut. Demikian juga keluarga. Jangan berkata nanti saya boleh melakukan ini dan itu, ya. Toh istriku juga tidak tahu. Saya ada di luar sana, istriku ada di rumah. Itu seperti itu patokan-patokan yang kurang baik. Ya. Nantinya akan diperbaiki dan ketahuan atau perbaiki, tetap aja meninggalkan bekas luka di hatinya. Ya. Jadi perhatikan itu baik-baik. Ya. Jangan sembarangan bertindak dan berbuat yang menyakiti hati pasangan. Ya, boleh giuni sambung. Kita folala bocet giuni sambung saya. Lama-kelamaan tadi orang ayo ya bekas dunia. Bagi nama kita bagedung ada tapi oh iya ya. Ini tambal bukerala. Tak ilah. Padahal ya kita tengah tukang bangunan. Apalagi tukang bangunan. Ya, langsung kita bak oh iya. Jadi jangan pernah meninggalkan luka di hatinya. Itu berbekas. Bekas itu akan teringat. Sekalipun kita sudah menjadi satu daging, tetapi yang namanya manusia masih punya perasaan. Karena engkau dipersatukan bukan karena sama, tapi dalam perbedaan laki-laki dan perempuan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin naumane tagusawa sa ini dalam tu batagusawa halabe, bapak tu duduk kuno lagi lah erakidan, hana nusiko, ya kau saja, ba me Aku gabungi pada lalu meluari Kamis ya, ini lo, kamu lalu sih ada tagusawamu, lo ulangi tak usah. Tapi ada beberapa rahasia agar keluarga bahagia. Yang pertama adalah pernikahan yang bahagia dan sehat harus menempatkan Kristus sebagai pusat hubungannya. Itu yang pertama. Tempatkan Kristus di atas segalanya. Ya. Barang siapa yang mengandalkan manusia akan terkutuk, tapi yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Yeremia 17. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya persingkat. Bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Besok kami itu, ya. Besok itu. Zaman Yadana, zaman teknologi canggih sekali. Dan kofahadian di bini oda pasti orang. Hidup udah kita rumah lu balangi, di bini basut migami bate orang ba.
Ya, bayu tentu ya dana mencoba oleh gila saat. Ya, suatu saat nanti akan kecil. Dan kalau itu nanti akan terungkap, itu jadi masalah besar dan itu menenggelamkan bahtera. Komunikasi adalah sebagai tulang punggung di dalam hubungan antara suami dan istri, sehingga penting sekali komunikasi ini supaya hubungan yang baik antara suami istri dan keluarga terjaga dengan baik. Yang ketiga, berikan pengampunan yang tulus. Ya, ikane deniha sila sempurna. Ya, le sempurna. Ya, so gini kelemahan tak, so gini kelebihan tak. Ya, kadang ini talau bola lewa sifat salah tanpa kita sadari. Ternyata pasangan kita tersinggung. Ternyata pasangan kita yang tidak terima. Berikan pengampunan yang tulus. Sehingga apa di sana dikatakan Efesus pasal 5 ayat 25, hai istri, hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, ya. Dan seperti Tuhan, ya, mengasihi jemaatnya, ia rela mengorbankan dirinya hanya demi orang-orang yang dikasihi. Nah, yang ketiga, bangun doa bersama di dalam keluarga. Eri-eri gitu tak walau, ya, ingat doa itu yang penting. Doa itu napas hidup orang percaya. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan mengungkapkan kepadamu hal-hal yang kau tidak ketahui. Ya, doa sangat penting. Dan berkata begini, oh cuma kita dua orang, bagaimana Tuhan mendengar doa kita? Harus kita undang orang semua. Firman Tuhan berkata, Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, keluarga. Ya. Yang kelima, agak banyak sedikit ya. Yang kelima, menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Atau pengambatun sando memusumangi pengambatun ini. Ambil musumangi dengan dia, ambil musumangi ini dan atuan dia. Macam-macam. Ya. Ibahagi musumangi ya, baik mana lagu-lagunya ada. Pasti maneda, macam. Ada mau masih pasti maneda macam-macam. Ya. Di sana dikatakan hargai, berikan, hargai haknya sebagai suami dan hargai haknya sebagai istri. Itu yang benar. Saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi dan saling mengerti posisi satu dengan yang lain. Sebab di dalam keluarga adanya suami istri, tidak ada suami-suami dan tidak ada istri-istri. Yang berikutnya adalah prioritaskan waktu bersama dengan keluarga. Waktu bersama keluarga ini penting sekali, Bapak Ibu. Ya, boleh kita sesibuk bekerja, tetapi ingat keluarga itu yang lebih penting. Ya, banyak orang pisah hanya karena kurang waktu. Secara materi banyak, mereka tidak berkekurangan, berkelimpahan. Tetapi yang satu berkata, hanya simbol sebagai suami, hanya simbol sebagai istri. Ya kalau begitu urus saja karirmu, biar kami urus juga diri sendiri. Ingat baik-baik, prioritaskan waktu bersama dengan keluarga. Itu penting. Kenapa? Ketika kita ada waktu bersama keluarga, di situ kita saling curhat, ya bahasa anak-anak muda sekarang, kita saling curhat, berbagi, kita saling mengungkapkan isi hati kita. Nah, makanya kalau sebelum doa, ya sebelum doa itu ya ngobrol dulu, ya di situ ngobrol. Ya, ada pembicaraan hangat antara suami dan istri. Itu yang penting. Yang terakhir, sebagaimana Matius 19 ayat 6 di sana dikatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan kekristenan tidak mengenal yang namanya perceraian sampai mau memisahkan mereka berdua. Ya. Sekali lagi, pernikahan Kristen, keluarga Kristen tidak mengenal, saya tegaskan itu, yang namanya perceraian.
Selain maut yang memisahkan berdua, selain kematian. Jadi apapun masalah, apapun persoalan diselesaikan dengan baik. Bawa dalam doa. Jangan hanya masalah sedikit sudah mengancam pasanganmu. Kalau kau sekali lagi ulangi, saya akan pergi. Itu salah besar. Engkau tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hilangkan keegoisan dan hilangkan mementingkan diri sendiri dan ingin menang sendiri. Tapi mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan di mana Engkau berfirman kepada kami bahwa membangun keluarga tidak semudah yang kami bayangkan. Tapi karena ada Tuhan di dalamnya, maka semua itu boleh kami jalani. Tuntun kami dan Engkau berkati kami. Khususnya Saudara Ari Yunus Gula dan Anima Gula yang nanti akan menerima pemberkatan nikah kudus. Tuhan, Engkau meteraikan dalam hati mereka firman Tuhan ini, supaya mereka benar-benar memahami dan mengerti, dan lebih dari itu kuasai hati pikiran mereka lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Sebentar lagi hamba akan melaksanakan sakramen pemberkatan nikah kudus. Tuhan tolong, Engkau tolong urapi hamba-Mu hingga sampai selesai nanti nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Seluruh kaum keluarga, jemaat Tuhan dan kedua mempelai, sesaat lagi saudara berdua akan menerima pemberkatan nikah kudus. Oleh karena itu, terlebih dahulu engkau mendengarkan bersama-sama penjelasan nasihat Tuhan tentang pernikahan. Saudara Ari Yunus Gula dan Anima Gula, firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Itulah sebabnya Allah sendiri yang bertindak. Ia menciptakan seorang perempuan itu kepada Adam dari tulang rusuknya dan menjadi istrinya, sehingga dengan demikian Allah lah yang berinisiatif menghendaki terjadinya pernikahan itu. Sebagaimana firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Hendaknya saudara berdua saling memenuhi kewajibanmu sebagai suami istri terhadap satu sama lain, serta menyatakan dalam segala hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani. Kepada kedua mempelai saya mohon berdiri, berhadapan dan berjabat tangan. Hari ini saudara berdua telah mendengarkan penjelasan dan amanat nikah kudus. Karena itu perhatikan dengan saksama beberapa pertanyaan ini dan berjawab dengan sepenuh hati, aku berjanji. Jadi jawabannya nanti dengan sepenuh hati, aku berjanji. Itu nanti. Saudara Ari Yunus Gula, dengarkan baik-baik. Apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau mengambil dengan sesungguhnya Anima Gula menjadi istrimu yang sah? Apakah engkau berjanji di hadapan Allah untuk tetap mengasihi dia dengan sepenuh hati, dengan takut akan Tuhan, dan bersama-sama mencari kebenaran di dalam Kristus? Apakah engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan dia sampai maut memisahkan? Jika demikian, saudara Ari Yunus Gula, katakanlah dengan sepenuh hati, aku berjanji. Aku berjanji. Dengan sepenuh hati aku berjanji, harus lengkap. Dengan sepenuh hati aku berjanji. Iya. Kepada Anima Gula, apakah engkau juga berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau menerima dengan sesungguhnya Ari Yunus Gula menjadi suamimu yang sah? Apakah engkau berjanji di hadapan Allah untuk tetap mengasihi dia dengan sepenuh hati, dengan takut akan Tuhan, dan bersama-sama mencari kebenaran di dalam Kristus? Apakah engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan dia sampai maut memisahkan? Jika demikian,
Ani Magule, katakan dengan sepenuh hati aku berjanji. Dengan sepenuh hati aku berjanji. Di hadapan Allah, didengar dan disaksikan oleh seluruh jemaatnya, kepada kedua mempelai dimohon untuk menyatakan, mengikrarkan janji nikah itu masing-masing sehubungan dengan pernikahannya. Kepada Arionus Gule diberikan waktu untuk menyatakan janji nikahmu tersebut. Silakan. Saya menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa hari ini saya berkomitmen mengambil engkau, Ani Magule, sebagai istriku yang sah. Selaku suami, aku berjanji tetap mengasihimu, melindungimu, dan bertanggung jawab, baik pada waktu suka maupun duka, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai mau memisahkan kita berdua. Amin. Amin. Kepada Ani Magule, engkau telah mendengar apa yang dinyatakan oleh Arionus Gule. Apakah engkau juga bersedia menyatakan janji nikahmu itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau menerima Arionus Gule menjadi suamimu yang sah? Silakan. Saya menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa hari ini saya berkomitmen menerima engkau, Arionus Gule, sebagai suamiku yang sah. Selaku istri, aku berjanji tetap mengasihimu, mendampingimu, dan setia, baik pada waktu suka maupun waktu duka, di waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia sampai maut memisahkan kita berdua. Amin. Tuhan telah mendengar dan menyaksikan, dan Tuhan telah menjadi saksi atas segala apa yang engkau nyatakan hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, pimpinan Roh Kudus yang menguatkan saudara untuk mematuhi, mentaati janji nikahmu itu tersebut sampai maut memisahkan kalian berdua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Cincin ini terbuat dari emas murni yang melingkar tanpa ujung pangkalnya dan tidak berkarat. Artinya cinta kasih mereka yang telah mereka bangun, komitmen mereka berdua yang telah mereka bangun tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah luntur dari sekarang sampai maut memisahkan mereka berdua. Oleh karena itu, kepada Arionus Gule, terimalah cincin ini dan kenakan di jari manis Ani Magule. Kuberikan cincin ini kepadamu, Ani Magule, sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Anima Gula, terimalah cincin ini dan kenakan di jari manis Arionus Gula. Berikan cincin ini kepadamu, Arionus Gula, sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada seluruh keluarga dan jemaat Tuhan, saya mohon bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita, ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Tuhan Yesus adalah pohon kasih dan anugerah yang telah memanggil saudara berdua di dalam pernikahan kudus dan murni. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan yang telah dipercayakan untuk memberkati dan meneguhkan pernikahanmu, aku akan menumpang tangan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub turun atas. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah buah kandungan, diberkatilah keturunan, diberkatilah pekerjaan, bahkan di tanah dimanapun engkau berada, Tuhan memberikan kesuburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diberkati sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dari tadi saya lihat Arionus Gula suka melemparkan bola matanya ke saya, dan itu penuh dengan makna. Saya kurang tahu apa arti dibalik tatapan matanya itu ke saya. Penuh dengan pertanyaan. Dan kalau saya terjemahkan lirikan matanya itu ke saya, dia berkata begini, Pak Pendeta, apakah benar di samping saya ini Anima Gula atau bukan? Karena kita dari tadi dia melihat, tapi ketutup wajahnya begitu, ya, penasaran. Nah, oleh karena itu kita berikan kesempatan kepada Arionus Gula. Saya juga setuju, takutnya terjadi kasus Yakub di rumah pamannya Laban. Itu yang saya takutkan juga, ya. Yang dikehendaki adalah Rahel, tapi pamannya memberikan kepadanya Lea yang tidak diinginkannya. Hari ini kita buktikan apakah itu terjadi atau tidak. Oleh karena itu kepada Arionus Gula, ya, kami memberikan kesempatan untuk membuka cadar
wanita yang ada di hadapanmu ini. Kenapa? Saya dari tadi sebut nama Ani dulu, tapi dia lihat saya. Apakah benar atau bukan ya? Nah, sekarang diberikan waktu untuk membuktikan. Silakan buka cadar wanita yang ada di hadapanmu dengan rapi. Silakan. Ya, lihat saya dulu. Saya bertanya, apakah Anda yakin setelah membuka cadarnya, apakah Anda yakin wanita yang ada di depanmu ini adalah wanita yang tadi saya sebut-sebut Ani Magulu atau bukan? Yakin? Ya, coba bantu kasih mic supaya semua dengar. Yakin? Yakin. Yakin. Oke. Belum ketukar? Hah? Belum. Oke, lihat. Lihat wajahnya sekarang. Jangan lihat saya, lihat wajahnya. Ya. Ada yang berubah enggak? Tidak ada. Kalau menurut saya sih banyak yang berubah setelah sudah di make up. Bulu matanya berubah tidak? Tidak. Oke lah, itu urusan Anda. Baiklah, kepada Arionus dulu. Ia telah membuka cadar wanita yang ada di depannya dan yakin sekali 100% bahwa wanita yang ada di depannya ini adalah Ani Magulu yang selama ini ia idam-idamkan menjadi pasangan hidupnya. Dan hari ini sudah Tuhan dengarkan doamu dan Tuhan akan mempersiapkan hadiah yang terbesar bagimu. Kepada Arionus dulu, pegang bahunya. Tetap lihat matanya. Ya. Oke. Kepada kaum keluarga mohon izin, sebab mereka sudah diberkati di dalam pernikahan kudus. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu adanya. Oleh karena itu kepada Arionus pula sebagai tanda bahwa kau telah mengambil dia menjadi pasanganmu, menjadi istrimu yang sah. Hari ini engkau terima dia apa adanya. Segala kelebihan kekurangannya engkau harus menerima. Berikan tanda cinta kasihmu kepadanya dengan memberikan ciuman manis di keningnya. Satu, belum. Ini gak sabaran ya. Nanti bisa didenda loh. Baru hitungan satu sudah langsung. Betul-betul. Memang Arionus Gula ini seorang pendekar yang luar biasa. Hitungan 1, 2, 3, silakan. Baiklah, kepada kedua mempelai saya mohon untuk menghadap ke seluruh keluarga. Ama Ina, ibu, abang, kakak, adik, dan seluruh kerabat yang berbahagia. Hari ini
Ari Yunus Gule dan Adi Magule telah menjadi suami istri. Mulai hari ini sampai mau memisahkan mereka berdua. Oleh karena itu, mari kita sambut mereka dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita terus mendampingi mereka, mendoakan mereka agar keluarga ini benar-benar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga dan dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, demikianlah prosesi pemberkatan dan peneguhan nikah kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan dulu kembali dan juga kepada kedua mempelai. Puji Tuhan, acara pemberkatan pernikahan kudus telah berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, baik dari pihak kedua mempelai dan juga keluarga dan jemaat. Kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Persembahan yang pertama akan diberikan oleh kedua mempelai, dilanjut oleh jemaat dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari.
Mari kita akhiri pada kita, saya mohon berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Pada sore hari di mana Tuhan telah memberkati kami di dalam ibadah keberkatan yang terus. Dari awal perjalanan hingga kami ada di penghujung acara. Ya Tuhan, semua itu kami tahu sebagai manusia ada banyak kekurangan yang mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak. Ampuni kami. Dan biarlah pemberkatan ikat tulus ini boleh membawa berkat kepada kedua mempelai. Hamba berdoa, Tuhan berkati mereka di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam masa depan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, doa mereka ke depan, Tuhan tolong Kau sertai dan tuntun mereka hingga mereka boleh meraih apapun yang menjadi impian dan doa mereka kepada Kau. Kau berkati juga kedua orang tua Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Nias, yang mungkin saja tidak bersama dengan kami di tempat ini. Kami percaya bahwa kebahagiaan juga Engkau sama-sama memberikan kepada kami semua. Apa yang kami rasakan di tempat ini, mereka juga rasakan di sana Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh kami keluarga yang ada, para rekan sahabat, bahkan yang sudah mengambil bagian di dalamnya untuk mensukseskan acara ini. Tuhan berkati, sehingga berkat-Mu tak satu pun kami yang terlewatkan. Tuhan terus Engkau perhatikan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu Tuhan, persembahan seluruh kedua mempelai dan persembahan syukur kami. Tuhan berkati, jadikan persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan persembahan yang terutama di hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui persembahan ini Engkau telah menambahkan berkat bagi kami di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, keluarga kami, dan keselamatan dari Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya yang akan dilaksanakan nanti kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Engkau terus beracara, Engkau terus menyatukan hati kami semua, khususnya kedua keluarga besar. Biarlah acara adat ini nanti boleh terlaksana dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di tempat ini, yang dipimpin oleh hamba-Mu. Oh Tuhan, Engkau berkati gereja di tempat ini. Jadikan gereja ini menjadi gereja yang berdampak di tempat ini, menjadi garam, menjadi terang di lingkungan sekitar di tempat ini, sehingga gereja ini benar-benar gereja yang mempersiapkan umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun menjadi doa, pergumulan, baik dalam operasional maupun di dalam segala hal gereja ini, kami percaya Tuhan campur tangan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa syafaat kami yang kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam penandatanganan surat nikah. Nanti yang pertama mempelai dan yang berikutnya nanti saksi. Yang saya panggilkan nanti ke depan, saya mohon dengan segala hormat, ya saksi dari mempelai pria yaitu Bapak Balazi Bule, dan saksi dari mempelai wanita yaitu Bapak Nova Bule. Saya mohon ke depan.
kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan sebelum kami menyampaikan sepatah dua patah kata, terlebih dahulu terimalah salam kami dalam bahasa Kitanias. Yahoo! Ini sudah sore kayaknya kurang kencang. Yahoo! Shalom! Puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Fosumangema, Bapak Pendeta mengadakan pemberkatan pada sore hari ini. Ni Fosumangema, Bapak Gembala yang sudah berkenan memberikan kami waktu untuk memakai gedung ini beberapa jam ke depan. Ni Fosumangema, Ira Faubusama Moroba Desa Hayo, ni Fosumangema Ira Tuama Moroba Lelegolu, dan ni Fosumangema Ira Sitengabe Moroba Zogai Adu, dan seluruh para undangan serta Ira Fadonoma termasuk roba kawada egoy. Tasuno loba lagi Bapak Ibu ada dunia notola i oroduga ita basi magkane. Walaupun sebenarnya ada keterlambatan mengingat juga Pak Pendeta juga jauh jaraknya dari sini. Nah, tapi bukan berarti mengurangi nilai. Jadi rangkaian acara yang sudah kita saksikan bersama itu adalah pemberkatan, ya. Di dalam acara satu pesta pernikahan itulah sebenarnya yang paling sakral, ya. Itu yang utama. Karena pernikahan itu sah ketika ada 3: agama, pemerintahan, dan adat. Jadi yang sudah ini kita selesaikan adalah secara agama. Ya, mudah-mudahan adik-adik kita ini nanti semakin melibatkan Tuhan di dalam keluarga yang baru dibentuk. Itu semua harapan kita. Jadi seluruh juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di sini, kami mengucapkan terima kasih atas setiap keringanan langkah sudah bersama-sama dengan kami. Dan bukan hanya acara pemberkatan ini, nanti mungkin setelah ini kita baru mengadakan acara adat. Jadi buat Bapak Ibu dan saudara-saudara, mohon untuk tetap standby di sini untuk menemani kami di hari yang spesial ini buat adik kami Ari dan Nima. Terima kasih sekali lagi buat para hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan pelayanan terbaik dan juga kepada Bapak Gembala di tempat ini. Kurang lebih yang kami sampaikan sebagai ucapan terima kasih. Shalom. Shalom. Yahoo.